Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almeida Safiti Nur Hasanah dengan NIM 2214339. Di sini saya ingin membuat video yang bertemakan underwriting asuransi konvensional versus underwriting asuransi syariah. Sebelum masuk ke penjelasan, di sini saya ingin membahas sedikit perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Jadi, dari prinsip dasar, asuransi konvensional itu merupakan transfer of risk, yaitu resiko berpindah tangan dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Sedangkan asuransi syariah, prinsip dasarnya yaitu sharing of risk, yaitu resiko saling ditanggung bersama oleh salah satu peserta asuransi dengan peserta lainnya. Kemudian dari akad atau sistem perjanjian, asuransi konvensional ini berprinsipkan jual beli. Sedangkan asuransi syariah dari sistem akad atau perjanjian itu berprinsipkan tolong-menolong satu peserta dengan peserta lainnya. Kemudian ini yang terakhir itu ada pengawasan. Asuransi konvensional itu diawasi oleh OJK, sedangkan asuransi syariah itu diawasi oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional di bawah Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian di sini saya juga ingin memberitahukan apa sih underwriting itu. Jadi, underwriting adalah suatu proses ketika perusahaan asuransi jiwa memutuskan untuk menerbitkan polis yang diminta oleh calon nasabah atau tidak. Underwriting dilakukan untuk menilai resiko yang dapat diterima oleh perusahaan asuransi dan menentukan berapa banyak premi yang harus dibayarkan pemegang polis setiap periodenya. Jadi, saat mengajukan asuransi, calon tertanggung akan terlebih dahulu melalui proses underwriting sebelum akhirnya mereka dibebankan premi dengan jumlah tertentu. Yang pertama itu di sini saya ingin menjelaskan underwriting asuransi konvensional. Underwriting dalam asuransi konvensional itu dilakukan untuk memilih mana objek resiko yang ditanggung dan mana yang tidak. Jadi ini berarti seorang underwriter akan membuat suatu penilaian berdasarkan semua resiko yang diajukan kepada perusahaan yang diperkirakannya secara kolektif akan menguntungkan. Kemudian, underwriter juga akan menentukan besarnya premi dan nilai deductible dan lain-lain yang sepadan dengan nilai antisipasi klaim dari tertanggung, biaya manajemen dan akuisisi. Dan yang juga paling penting harus diperoleh keuntungan underwriting untuk perusahaan. Jadi kalau asuransi konvensional ini itu keuntungannya itu untuk perusahaan. Kemudian itu di sini ada persamaan dasar underwriting untuk asuransi konvensional. Jadi ini ada rasio biaya akuisisi ditambah rasio klaim dan ditambah yang terakhir itu rasio biaya manajemen. Kemudian rasio gabungan atau combined operation ratio atau COR. Yang rasio biaya akuisisi plus rasio klaim plus biaya manajemen sama dengan rasio gabungan. Jadi, apabila
COR lebih kecil dari 100%, maka profit margin underwriting adalah 100% dikurangi COR. Sebaliknya, jika COR lebih besar dari 100%, maka kerugian underwriting adalah sama dengan COR dikurangi 100%. Dari uraian dan persamaan underwriting di atas, paling tidak muncul dua masalah dilihat dari sudut pandang asuransi syariah. Yang pertama, itu ada beberapa orang atau organisasi yang sangat membutuhkan proteksi bila tidak mendapatkan proteksi yang dibutuhkan apabila underwriter orang atau organisasi ini tidak akan memberikan hasil underwriting yang positif. Yang kedua, bahkan setelah memilih kelompok yang harusnya mewakili orang atau organisasi yang diperkirakan akan memberikan keuntungan, underwriter akan tetap mengalami berbagai kerugian yang signifikan, seperti terlihat dari data statistik industri di Amerika Serikat selama 28 tahun terakhir, di mana telah membuktikan hal tersebut dan menunjukkan bahwa 2 tahun dari 28 tahun underwriter berhasil memperoleh keuntungan atau COR di bawah 100%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tidak hanya teori underwriting konvensional yang tidak lagi valid atau tidak lagi layak dengan kebutuhan saat ini, melainkan juga secara sengaja para underwriting asuransi konvensional di negara maju telah mengabaikan teori dan disiplin ilmu mereka dan sangat mengandalkan perolehan pangsa pasar dan juga mengandalkan pendapatan investasi untuk kompensasi kerugian underwriting. Nah, jadi ini itu berarti bahwa para underwriter konvensional telah mengabaikan koridor bisnis mereka, yaitu pola underwriting yang bijaksana. Lebih jauh lagi, di negara-negara maju tersebut, investasi asuransi konvensional cenderung untuk terlalu mengandalkan investasi dalam bentuk deposito, sehingga nyata bahwa asuransi konvensional sangat kental terpengaruh oleh praktik-praktik yang mengandung riba. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan underwriting asuransi syariah. Konsep dasarnya yaitu memberikan skema pembagian resiko yang proporsional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen. Underwriting asuransi syariah mempunyai tujuan yang sangat beda. Dari konsep dasarnya adalah memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen. Dengan dasar pemikiran ini, melalui asuransi syariah diharapkan para peserta tolong-menolong satu sama lain, disertai dengan adanya perlindungan yang bersifat mutual. Maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan. Dengan tujuan tersebut, maka peran underwriter asuransi syariah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan risiko yang relatif homogen dalam suatu kelompok peserta atau calon peserta. Yang kedua,
menetapkan ruang lingkup perlindungan yang dibutuhkan oleh para peserta atau calon peserta dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, menetapkan estimasi biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada para peserta tersebut. Yang keempat, yaitu mendistribusikan skema kontribusi yang proporsional dan adil, yang selayaknya menjadi beban dari setiap peserta. Persamaan underwriting asuransi syariah yang mewakili sebuah model wakalah. Rasio ongkos murni ditambah rasio biaya akuisisi ditambah rasio biaya wakalah operator sama dengan 100%. Dengan menggunakan model underwriting asuransi syariah dan persamaannya, terutama model wakalah, kita dapat melihat secara jelas bahwa peserta sebenarnya tidak harus dipilih oleh operator. Sekumpulan peserta yang sulit memperoleh perlindungan yang wajar dari asuransi konvensional dapat bekerja sama satu sama lain untuk saling memberikan perlindungan dengan bantuan operator asuransi syariah. Hal ini juga mirip dengan sejarah lahirnya PNI Club, Oil Insurance Limited, dan Rent-A-Captive. Maka, melalui konsep ini semua, peserta yang memenuhi syarat di dalam suatu kelompok yang relatif homogen akan mendapatkan perlindungan yang dibutuhkannya, masing-masing dengan biaya kontribusi yang berimbang atau proporsional dengan tingkat resikonya. Jadi, pada saat yang sama, operator asuransi syariah tidak terekspos pada kerugian underwriting. Satu-satunya kemungkinan di mana para operator asuransi syariah dapat merugi hanyalah apabila mereka tidak dapat mengelola operasi secara efisien sehingga pengeluaran biaya melebihi pendapatan wakalah yang diterimanya. Tetapi proses tersebut merupakan bagian dari risiko bisnis yang dianggap sebagai transaksi gharar. Untuk melaksanakan konsep underwriting asuransi syariah yang baik, tantangan bagi underwriter asuransi syariah adalah untuk menemukan jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan di bawah ini. Yang pertama yaitu bagaimana memilih dan menargetkan resiko-resiko yang relatif homogen dari kelompok peserta tertentu agar dapat memberikan skema pembagian resiko yang proporsional, adil, dan terjangkau. Yang kedua, bagaimana mengelola risiko secara keseluruhan di bawah skema yang mereka buat, sehingga memberikan hasil underwriting yang relatif stabil dan terprediksi secara relatif akurat, yang pada gilirannya dapat diterjemahkan ke dalam perhitungan biaya kontribusi yang stabil dan terprediksi. Yang ketiga, bagaimana cara mengatur operasional asuransi syariah secara efisien yang menghasilkan beban terkecil kepada para peserta, tetapi tetap memberikan perlindungan yang optimal bagi para peserta.
Jadi, pada intinya, pada asuransi syariah, yaitu berbagi resiko. Jadi, dari para peserta, kemudian mengumpulkan dana tabaru. Nah, dana tabaru ini itu akan memberikan manfaat kepada peserta lainnya. Dan perusahaan asuransi itu hanya sebagai pengelola. Sedangkan pada asuransi konvensional, yaitu peserta membayar premi kepada perusahaan asuransi. Kemudian perusahaan asuransi itu memberikan transfer resiko atau manfaat kepada para peserta. Terima kasih, mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.